Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Edu Teknis ya. Nah, untuk besok saya kebagi di MPLS hari ketiga, saya kebagian atau ada bagian tentang materi identifikasi awal kondisi sosial emosional, konsentrasi belajar murid, asesmen literasi dan numerasi, dan identifikasi bakat minat. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh mampu MPLS ini. Langsung saja ke bagian ini. Nah, uraian kegiatan ya. Jadi ada persiapan teknis, identifikasi awal, kondisi sosial, penjelasan dulu, baru identifikasi, kemudian penjelasan asesmen literasi numerasi, pelaksanaan 30 menit untuk literasi, dan 30 menit numerasi, dan identifikasi bakat minat, dan input data dan sebagainya, kemudian identifikasi bakat minat. Nah, ini rangkaiannya berasal dari hari sebelumnya terkait dengan tes fleksibilitas pada hari kedua sepertinya. Nah, ini hari kedua bagian, nah ini cek denyut jantung dan tes fleksibilitas. Nih hasilnya juga nanti diupload juga ya. Di bagian ini berbeda dengan literasi digital ya. Jadi untuk asesmen literasi ini berbeda dengan literasi digital. Yuk kita bahas sedikit terkait dengan proses pelaksanaannya. Ini saya skip untuk jingle-jingle dan lagu-lagu. Nah, kemudian pelaksanaan ini. Ya, sudah dibahas sedikit. Lanjut bagian ini. Identifikasi ini. Identifikasi bakat minat ya. Nah, ini pelaksanaan untuk MPLS yang karena sudah 13 Juli, kemudian tes dapat dilakukan setelah MPLS bertanggal 13 sampai 24. Jadi karena saya nomor 3 ini setelah menjadwalkan tanggal 13 sampai 24 Juli, rangkaian tes tetap dapat dilaksanakan pada hari ketiga MPLS sesuai jadwal ya. Kemudian ini bagian yang penting, guru hanya membantu aspek teknis, membuka tautan, jaringan, cara pengisian. Guru tidak boleh mengarahkan jawaban. Laporan tes tidak boleh diumumkan di depan kelas, dibagikan atau diperlihatkan kepada pihak yang tidak berwenang. Dan identifikasi awalnya dikerjakan maksimal selama 10 menit. Lanjut ke bagian ini, hasil identifikasi dapat dipadukan dengan hasil cek kesehatan gratis dalam aplikasi Satu Health Mobile. Ini yang kerjasama dengan Puskesmas. Kemudian asesmen literasi dan numerasi. Pada poin 7, asesmen literasi membaca dilaksanakan maksimal selama 30 menit dan asesmen numerasi 30 menit juga. Tidak diperkenankan menggunakan waktu asesmen lainnya untuk menjawab soal asesmen literasi dan numerasi. Jadi ketika sudah maksimal diberi waktu 30 menit, selesai nggak selesai langsung lanjut ke asesmen numerasi. Kemudian ada informasi bakat dan minat. Nah, bukan juga ini kepala sekolah atau operator mempunyai hak akses login ke karakter. Nah, di sini nanti di dalamnya ada kode di akun operator ini. Nah, ini loginnya menggunakan SSO SDM yang menggunakan OTP. Nah, ini di sini adalah kode tesnya yang akan diberikan ke siswa. Yang akan diberikan ke siswa kodenya seperti ini. Nah, ini yang kode berkas tes fleksibilitas, kode evaluasi satuan pendidikan. Untuk halaman tes. Nah, ini yang murid juga. Nah, untuk murid nanti akan terbuka seperti ini ketika diklik linknya. Seperti ini, kemudian klik kerjakan tes. Kode uniknya
Bisa. Nah, nanti di sini eh, masukkan kode uniknya ya, kemudian lanjut input NISN, masukkan NISN dan seterusnya. Sampai di sini saja saya hanya menyontohkannya. Oke. Nah, ini jika siswa belum memiliki NISN, tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Oke. Nah, nah, seperti itulah mudah. Kemudian penjelasan-penjelasan lainnya, eh, cara pengerjaan soal, ada 17 pertanyaan, dan durasi maksimal 20 menit, tidak boleh bekerja sama dengan bantuan guru-guru lainnya. Kemudian asesmen literasi 60 menit, 30 untuk literasi, numerasi 30 menit juga. Jumlah soalnya 12 butir, terdiri dari 12 soal literasi membaca dan 12 soal numerasi. Jumlah soalnya sama. Pengerjaan tugas sama, formulir tidak mengunci semua jawaban harus terisi. Jika ada jawaban kosong, dianggap tidak mengetahui jawabannya. Oke. Nah, setelah 30 menit, tugas mengisyaratkan kepada semua murid jika waktu pengerjaan setelah selesai, guru mengarahkan melanjutkan pengerjaan dengan tombol next, 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 next ya. 30 menit selesai, next saja sampai dengan asesmen numerasi. Lakukan yang sama untuk numerasi. Setelah 30 menit, petugas memastikan semua murid sudah selesai mengisi asesmen numerasi dan menekan tombol selanjutnya next untuk mengerjakan tes selanjutnya. Nah, tes selanjutnya ada bakat dan minat. Ada 32 butir pertanyaan, 30 minat, 20 menit. Durasi maksimalnya adalah 20 menit. Dan memiliki jawaban benar atau salah. Nah, pada akhir formulir terdapat pernyataan terkait tinggi badan, berat badan, dan hasil tes fleksibilitas. Jika data tersedia, silakan disesuai dengan kondisi murid. Jika data tidak tersedia, dapat tidak tahu. Oke ya. Dan laporan hasil tersedia mulai tanggal 31 Juli, hanya diakses oleh operator. Laporan murid dapat diunduh dalam 2 set, berisi tabel hasil tes dan saran, kemudian hasil tes, rekomendasi, identifikasi bagnet, identifikasi masa tubuh, dan tabel hasil tes fleksibilitas. Set 2 bersifat rahasia dan diunduh terpisah. Nah, ini lain-lainnya ya. Oke, langkah-langkahnya seperti itu untuk hari ketiga, yaitu terkait dengan asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.